Pak, untuk Puan Maharani, waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI. Dan juga Puan Maharani untuk bertanggung jawab jika secara hukum terbukti terlibat kasus korupsi KTP elektronik. Negara kita ini negara hukum, jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja. Apakah nama-nama besar dari PDIP yang pernah disebut dalam persidangan, seperti Puan Maharani, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo, akan kembali diperiksa? Dan kembali lagi bersama kami pada saat ini skandal korupsi IKTP menemui sebuah babak baru. Pak Jokowi memberikan sebuah pesan yang sangat monohok serta nyelekit pada pihak-pihak yang terlibat maupun terindikasi terlibat untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya di mata hukum Republik Indonesia. Jadi rekan-rekan, pada saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi sebenarnya sudah mewanti-wanti termasuk 3 tokoh yang saya sebutkan di konten sebelumnya, yakni Puan Maharani dan Pramono, kemudian Ganjar, untuk bertanggung jawab jika memang terbukti dalam skandal kasus korupsi IKTP. Namun tentu saja tidak hanya korupsi IKTP yang pada saat ini tengah diusut tuntas oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ada korupsi BLBI dan lainnya. Namun rekan-rekan, pada konten kali ini kita bahas terlebih dahulu satu-satu IKTP, kemudian di next mungkin kita akan bahas terkait korupsi akbar BLBI. Jadi rekan-rekan, Pak Jokowi mendesak semua pihak untuk bertanggung jawab dalam penanganan kasus korupsi IKTP. Begitupun dengan Jokowi yang selalu mendesak DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Namun apa boleh buat, ternyata kita tidak dipertemukan dengan titik temu yang bisa mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Jadi kesimpulannya, selain mendesak pihak-pihak yang tersebut diindikasikan terlibat, Pak Jokowi memang selalu mendesak DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Lalu rekan-rekan, muncullah sebuah konspirasi yang sangat liar. Kenapa undang-undang perampasan aset ini sangat sulit untuk disahkan? Karena menemui hambatan beberapa faktor. Salah satunya adalah internal dari DPR sendiri yang memang sedang bermasalah. Kenapa saya katakan ada konspirasi yang menyatakan bahwa DPR-nya pun tengah bermasalah? Rekan-rekan, Puan Maharani yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan pada saat ini masih menjabat, ternyata masuk pula dalam bursa jajaran pihak yang terlibat atau terindikasi menerima uang panas dari skandal korupsi IKTP. Tentu saja ini menuai polemik yang sangat-sangat tinggi sekali. Bagaimana bisa seorang wakil rakyat justru tersangkut atau terindikasi dalam korupsi yang sangat pelik ini? Namun meskipun begitu, kita akan nantikan bagaimana KPK mengungkap semua dalang yang terlibat dalam kasus korupsi IKTP. Lalu bagaimana nih menurut Anda? Pak Jokowi sudah mendesak para pihak untuk bertanggung jawab bahkan sebelum kasus ini booming. Silahkan tuangkan pendapat Anda di kolom komentar. Dengan santai mempercayakan semuanya kepada KPK. Saya hanya ingin ini diproses hukum yang benar, dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini. Pak, untuk Puan Maharani, waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI, dan untuk Pramono adalah 500.000. Nah, ini hal-hal itu yang... keterangan Andi atau Agung? Itu udah keterangan dari saudara Oka. Gitu. Oka Mas Agung? Ya. Nah, hal ini tentu pada saat persidangan juga sudah saya sampaikan segelintir pertanyaan pada waktu itu dan juga penyampaian. Tapi sebelumnya saya juga sudah diminta oleh penyidik untuk mengadakan pendekatan supaya Oka maupun Mona saya itu secara kooperatif. Tentu saya sudah mencoba semaksimal mungkin melalui kawan-kawan saya yang dekat dengan Oka, melalui keluarga saya yang dekat dengan Ivan. Tapi masalah Ivan saya bersyukur, terima kasih tadi malam bisa terjadi demikian.
Ini tidak lain kerjasama yang baik antara penyidik dengan JPU. Tapi masalah Oka, waktu itu kami dikonfrontir, di situ ada 3 penyidik, di mana Oka dan saya sudah dicoba untuk Oka secara terbuka menyampaikan. Tapi ada 2 hal yang saya ingat. Yang pertama soal Dewan, waktu itu disampaikan lupa. Malah di depan itu saya tanyakan, Kak, ada nggak mungkin lo ngasih duit ke gua? Apakah ngasih uang bintang waktu itu? Dengan beliau nggak ada. Akhirnya penyidik juga mencoba, tapi waktu itu dikasih 24 jam untuk supaya Pak Oka itu datang, dikasih kesempatan. Dan pada waktu ternyata nggak datang, dan waktu itu dicoba untuk datang ke sidang, saya juga berusaha untuk mengklarifikasi lagi, rupanya nggak datang lagi, tapi yang terakhir baru datang, yang seperti kita lihat dalam sidang ini. Jadi ini yang dilakukan Oka ini adalah berkaitan diri sendiri yang memang tidak pernah melaporkan atau menyampaikan kepada saya seperti yang disampaikan oleh pihak JPU di dalam sidang maupun dalam dakwaan itu saya juga kaget sekali. Ada uang yang sudah sampai ke Oka sedemikian rupa. Sebelumnya tidak pernah menjelaskan hal itu, kecuali pernah datang adalah yang berkaitan dengan soal masalah usaha saja gitu. Jadi setelah dia pernah memang datang ke rumah saya, hanya menyampaikan bahwa gue sekarang udah ada investasi sama si Anang di Amerika, obat-obatan, tapi tidak menjelaskan detailnya bagaimana gitu. Jadi tidak pernah menjelaskan uang atau nggak menjelaskan apa-apa pada saya. Itu sejujurnya yang bisa saya sampaikan soal Oka. Kalau soal usaha, ini agak menyimpang mungkin waktu diperdengarkan di sini, yaitu yang berkaitan dengan, kalau nggak salah, rekaman masalah emas. Jadi memang betul rekaman itu suara saya dan suara Eva, tetapi itu berhubungan dengan usaha, di mana usaha itu adalah disampaikan sebelum adanya proses iktp pada waktu itu. Yang saya tidak salah, itu Oka mau bersama saya investasi. Itu ada di NTB, di Papua, dan juga di Bengkulu. Nah ini masalah investasi ini, memang waktu itu dari pihak Oka sendiri itu menyampaikan KPK berhasil menangkap buronan lama Paulus Thanos di Singapura. Penangkapan ini membuka kemungkinan terbongkarnya jaringan besar yang selama ini terlindungi. Apakah nama-nama besar dari PDIP yang pernah disebut dalam persidangan, seperti Puan Maharani, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo, akan kembali diperiksa? Ataukah kasus ini hanya akan menjadi drama politik yang berakhir dengan skenario pemutihan bagi para elit? Kasus korupsi EKTP kembali menghangat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menangkap buronan kelas kakap yang selama ini bersembunyi di Singapura. Masyarakat pun bertanya-tanya, akankah ini membuka jalan bagi pengungkapan skandal yang lebih besar? Atau justru akan berakhir seperti kasus-kasus besar lainnya, banyak drama sedikit hasil? Sejak 2019, nama Paulus Thanos menghilang dari radar. Tapi seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Paulus, Direktur PT Sandipala Arta Putra, akhirnya diciduk di Singapura. Ia bukan pemain kecil. Dalam proyek EKTP, ia diduga mengantongi 5 miliar rupiah dari skema suap dengan pembagian hasil 5%. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya gertakan atau awal dari gebrakan besar? KPK sudah sering menggembar-gemborkan penangkapan buronan, tapi seringkali kasusnya menguap tanpa ada tersangka baru dari kalangan elit. Jangan-jangan ini cuma cara untuk menaikkan kepercayaan publik yang belakangan terus menurun? Setiap kali kasus korupsi besar mencuat, ada satu nama yang sering dikaitkan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kebetulan atau memang pola?
Mari kita ingat kembali persidangan Setia Novanto, tokoh utama dalam kasus EKTP yang kini mendekam di balik jeruji. Dalam persidangan itu sederet nama besar dari PDIP disebut menerima aliran dana, termasuk Ganjar Pranowo, 500 juta rupiah, Puan Maharani, 500 ribu dolar. Amerika Pramono Anung, 500 ribu dolar Amerika. Ketika nama-nama ini disebut, yang terjadi justru sebaliknya, sepi, senyap, dan tak ada tindak lanjut. Apakah mereka benar-benar bersih, atau ada tangan-tangan kuat yang melindungi? Publik semakin sulit percaya karena kasus serupa sering berakhir dengan skenario klasik. 1-2 orang jadi kambing hitam, sementara yang lain tetap bebas, dan bahkan naik pangkat. Proyek IKTP sebenarnya punya tujuan baik, sistem administrasi kependudukan yang modern. Tapi seperti biasa, niat baik tak sejalan dengan praktik di lapangan. Tahun 2009, anggaran 5,9 triliun digelontorkan untuk proyek ini. Tapi dalam hitungan tahun, tercium penggelembungan dana hingga 1 triliun rupiah. Sejak KPK mulai menyelidiki pada 2014, tercatat ada 39 nama yang menikmati uang haram dari proyek ini. Beberapa di antaranya, Yasona Laoli, 1,125 juta dolar Amerika Serikat Mirwan Amir, 16 miliar rupiah Tamsil Linrung, 700 ribu dolar Amerika Serikat Melkias Markus Mekeng, 1,4 juta dolar Amerika Serikat. Nama-nama ini bukan sembarangan. Mereka adalah tokoh politik berpengaruh yang masih eksis hingga sekarang. Siapa yang akan jatuh? Dengan tertangkapnya Paulus Thanos, pertanyaannya sekarang, akankah kasus ini membuka kotak Pandora baru? Atau justru hanya formalitas belaka? Faktanya, hingga hari ini belum ada elit politik besar yang benar-benar terseret dalam kasus ini. Jika PDIP merasa ketar-ketir, itu berarti ada sesuatu yang memang perlu dikhawatirkan. Tapi jika mereka tetap tenang, maka skenario lama akan terulang. Kasus dibuka, publik heboh, lalu semuanya menghilang seiring waktu. Publik tentu berharap KPK masih punya taring. Tapi apakah harapan itu masih realistis? Kita lihat saja. Penangkapan Paulus Thanos di Singapura seharusnya menjadi awal dari babak baru kasus EKTP. Logikanya, satu buronan yang tertangkap berarti ada potensi informasi segar yang bisa membuka jalur ke tersangka lain. Tapi, apakah ini akan benar-benar terjadi? Faktanya, Indonesia sudah kenyang dengan drama politik seperti ini. Buronan ditangkap, media heboh, KPK janji akan mengusut lebih dalam, tapi akhirnya hanya ikan kecil yang dikorbankan. Ingat kasus Senturi, Jiwasraya, Asabri? Semuanya berakhir dengan pola yang sama. Hukuman ringan untuk segelintir orang, sementara aktor intelektualnya entah kemana. Masyarakat tentu ingin melihat perubahan. Kali ini ada harapan baru. Apakah KPK berani menyeret nama-nama besar dari PDIP dan partai lain yang diduga menerima aliran dana EKTP? Sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019, kepercayaan publik terhadap lembaga ini menurun drastis. Banyak yang menilai KPK sekarang lebih jinak dibanding dulu. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini lebih sering terlihat berkonflik internal ketimbang mengusut koruptor kelas kakap. Pertanyaannya, apakah KPK berani menindaklanjuti penangkapan Paulus Thanos dengan membuka kembali penyelidikan terhadap politisi yang pernah disebut di persidangan? Apakah mereka siap memanggil kembali Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Pramono Anung untuk diperiksa lebih lanjut? Jika memang KPK masih punya keberanian, inilah waktunya untuk membuktikan bahwa mereka masih independen. Jika tidak, maka rakyat sudah tahu jawabannya. Kasus ini akan berakhir seperti yang lain. Jadi alat tawar-menawar politik, bukan untuk menegakkan keadilan. Selama ini PDIP dikenal punya strategi yang kuat dalam menghadapi isu-isu sensitif. Jika ada tuduhan terhadap kadernya, ada dua kemungkinan reaksi yang biasa mereka lakukan. Menyerang balik dengan menyebut kasus ini bermuatan politis dan hanya upaya untuk menjatuhkan partai penguasa. Diam 1000 bahasa sambil menunggu isu mereda, berharap media dan masyarakat cepat melupakan. Dalam kasus EKTP, PDIP tampaknya memilih strategi kedua. Mereka cenderung diam meskipun nama-nama besar partai disebut dalam dakwaan dan kesaksian di persidangan. Namun, dengan penangkapan Paulus Thanos, apakah PDIP masih bisa terus bungkam? Ataukah mereka akan mengeluarkan narasi baru untuk menjauhkan diri dari skandal ini? Satu hal yang pasti, rakyat Indonesia sudah terlalu sering dikecewakan oleh kasus-kasus korupsi besar yang berakhir anti klimaks. Seolah-olah skandal korupsi hanya jadi tontonan politik belaka, heboh di awal,
lalu perlahan menghilang tanpa hasil yang nyata. Jika KPK benar-benar serius, mereka harus segera mengambil langkah konkret. Bukan sekadar menahan 1-2 orang, tapi membuka kembali penyelidikan terhadap seluruh nama yang pernah disebut dalam kasus ini. Apakah itu akan terjadi? Ataukah ini hanya episode baru dari sinetron politik yang sudah basi? Skenario yang paling sering terjadi dalam kasus korupsi besar adalah adanya pemutihan atau rekayasa hukum yang membuat nama-nama besar lolos dari jeratan hukum. Strateginya klasik, kasus diperlama sampai publik bosan dan melupakan. Tersangka utama dijadikan kambing hitam, sementara para aktor besar tetap bebas. Sidang penuh drama, tapi hukuman akhirnya ringan atau bahkan diubah di tingkat kasasi. Kita bisa melihat pola ini di berbagai kasus sebelumnya. Setia Novanto, sang dalang EKTP, memang dipenjara, tapi apakah seluruh aliran dana sudah diusut tuntas? Apakah uang yang digelapkan benar-benar dikembalikan ke negara? Atau hanya sebagian kecil yang dikorbankan untuk memberi ilusi penegakan hukum? Jika pola ini berulang, jangan kaget. Jika beberapa nama besar yang disebut dalam skandal EKTP justru dibersihkan, namanya melalui berbagai cara. Rekayasa kesaksian yang menyebut bahwa mereka hanya disangka menerima uang, padahal tidak ada bukti konkret. Putusan pengadilan yang melemahkan dakwaan hingga mereka lolos dari jeratan hukum. Manuver politik di mana kasus ini digunakan untuk tawar-menawar di belakang layar antara partai dan aparat penegak hukum. Apakah ini yang akan terjadi lagi? Ataukah kali ini ada gebrakan yang benar-benar membuat para koruptor kelas kakap tidak bisa lagi bersembunyi di balik sistem? Dalam setiap skandal korupsi, selalu ada 1 atau 2 orang yang dikorbankan untuk menyelamatkan sistem. Apakah Paulus Thanos hanya akan menjadi tumbal yang menutup kasus ini? Ataukah ada nama lain yang akan dikorbankan demi meredakan tekanan publik? Apakah KPK akan cukup berani untuk menyeret nama-nama besar yang selama ini tak tersentuh? Jika hanya Paulus Thanos yang dipenjara sementara nama-nama besar tetap bebas, maka skenario klasik kembali terjadi. Korupsi tetap menjadi permainan elit, sementara rakyat hanya bisa menonton tanpa daya. Kasus EKTP adalah salah satu bentuk nyata bagaimana korupsi telah merugikan rakyat secara langsung. KTP elektronik yang seharusnya menjadi alat identitas utama malah menjadi proyek bancakan yang dikorupsi habis-habisan. Akibatnya, data kependudukan kacau, banyak warga yang kesulitan mendapatkan KTP. Pemilu berisiko penuh kecurangan karena data kependudukan yang tidak akurat. Kepercayaan rakyat terhadap sistem hancur karena mereka melihat sendiri bagaimana uang negara dirampok tanpa konsekuensi serius. Kini saatnya rakyat menuntut lebih. Bukan sekadar penangkapan satu buronan, tapi pengungkapan seluruh jaringan korupsi EKTP yang sebenarnya. Jika tidak, maka ini hanyalah babak lain dari sandiwara lama. Korupsi tetap merajalela, sementara rakyat dibiarkan berharap pada keadilan yang tak pernah datang. KPK boleh bangga telah menangkap buronan EKTP, tapi apa gunanya jika kasus ini tidak transparan dan hanya berhenti di 1 atau 2 nama? Rakyat berhak tahu sejauh mana kasus ini diusut. Sudah terlalu sering KPK melakukan penangkapan besar, tapi kemudian kasusnya menguap begitu saja. Banyak yang ditangkap, tapi rakyat tidak pernah tahu. Bagaimana perkembangan kasusnya? Siapa saja yang akhirnya dihukum? Apakah uang rakyat yang dikorupsi benar-benar dikembalikan? Kenapa nama-nama besar yang disebut tetap bisa berkuasa? Kalau KPK memang serius ingin memberantas korupsi, maka bukan sekadar menangkap yang penting, tapi membongkar semuanya secara transparan. KPK tidak boleh menjadi alat politik yang hanya menangkap lawan, tapi melindungi kawan. Jangan sampai kasus ini hanya dijadikan bahan tawar-menawar kekuasaan. Jika benar-benar ingin membongkar kasus EKTP, semua yang terlibat harus diungkap tanpa pandang bulu. Jangan biarkan kasus ini menjadi skenario klasik. Tersangka kecil ditangkap, nama besar dibiarkan bebas. Sidang dibuat berlarut-larut sampai publik lupa. KPK hanya menangkap saat ada kepentingan politik. Rakyat sudah muak dengan permainan seperti ini. KPK harus berani membuktikan bahwa mereka masih berdiri di atas hukum, bukan di bawah tekanan partai politik atau kepentingan elit. Kasus EKTP ini sudah terlalu lama berlarut-larut. Setiap kali ada tersangka baru, rakyat berharap akan ada gebrakan besar. Tapi sampai kapan kita hanya diberi harapan kosong? Kalau KPK memang masih berfungsi sebagai lembaga independen, buktikan dengan mengungkap semua dalang kasus EKTP. Bukan cuma menangkap satu buronan, lalu diam 1000 bahasa. Jangan biarkan rakyat hanya jadi penonton dalam sandiwara hukum yang terus berulang. Jika KPK masih punya integritas,
Sekaranglah saatnya membuktikan keberanian mereka. Kenapa KPK harus takut dengan PDIP? Bukankah tugas KPK adalah mewakili suara rakyat dan membongkar kejahatan korupsi tanpa pandang bulu? Kalau memang benar ada bukti yang cukup kuat, kenapa harus gentar dengan partai politik? Apalagi yang sudah jelas-jelas menyandang nama besar di politik Indonesia. Rakyat ini yang terus-terusan dirugikan. Setiap kali ada proyek besar, entah itu EKTP, bantuan sosial, atau proyek infrastruktur, yang jadi korban selalu sama. Rakyat kecil. Mereka yang harus menanggung akibat dari korupsi, karena uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kemajuan negara justru dibagi-bagi ke kantong-kantong elit. Lalu KPK yang seharusnya jadi perisai rakyat, malah tampak takut menindak mereka yang terlibat. Sudah saatnya KPK berhenti menganggap bahwa PDIP adalah orang-orang besar yang harus dilindungi. Rakyat butuh bukti, bukan sekadar omongan. Jangan biarkan PDIP terus-terusan berjalan bebas, padahal ada banyak nama besar yang diduga terlibat dalam kasus ini. KPK harus ingat bahwa mereka bukan lembaga yang dibentuk untuk menjaga kekuasaan partai atau golongan tertentu. Mereka harus menjaga kepentingan rakyat dan membuka mata pada kenyataan yang selama ini kita rasakan. Korupsi terus merajalela dan rakyat yang jadi korban. Kita lihat bagaimana banyaknya pejabat yang terlibat dalam korupsi, tapi tetap bisa duduk di kursi kekuasaan, seolah tidak ada yang bisa menyingkirkan mereka. KPK jangan biarkan hal itu terus berlangsung. Harus ada keberanian untuk mengungkap nama besar yang terlibat, meskipun mereka berasal dari partai politik yang sangat kuat seperti PDIP. Jangan hanya menangkap buronan satu persatu, lalu diamkan proses hukumnya. KPK harus tegas, transparan, dan tidak takut menghadapi siapapun yang terlibat. Semua harus diungkap, bukan cuma yang kecil-kecil saja. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton yang terus menunggu tanpa ada perubahan. Tunjukkan bahwa KPK benar-benar punya kekuatan untuk menegakkan hukum, tanpa takut pada siapapun. Ini saatnya untuk berdiri di sisi rakyat dan membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu. Rakyat Indonesia sudah lelah, sudah muak dengan janji-janji kosong yang hanya berputar-putar di sekitar kekuasaan. Tapi ada satu lembaga yang selalu diandalkan oleh rakyat, KPK. Masyarakat masih punya harapan besar kepada KPK untuk menjadi pahlawan penegak hukum yang bisa menyelamatkan negara dari cengkraman korupsi. KPK adalah wajah keadilan yang masih dipercaya rakyat. Di bawah kepemimpinan Prabowo, ada angin segar yang berhembus. Orang-orang mulai yakin ini adalah waktu yang tepat bagi KPK untuk semakin berani dan tegas. Kenapa? Karena rakyat melihat bahwa Prabowo dengan segala latar belakang dan pengalamannya tidak akan mentolerir ketidakberesan. Ini bukan soal politik, ini soal keadilan. Dan rakyat berharap KPK bisa memanfaatkan momen ini untuk menuntaskan kasus-kasus besar, termasuk yang melibatkan politisi dan pejabat yang selama ini kebal hukum. Prabowo memang sosok yang keras, tapi itu yang kita butuhkan. Dia tidak akan membiarkan sistem korupsi berlanjut, dan KPK pun harus jadi bagian dari reformasi besar itu. Rakyat ingin melihat KPK yang tidak hanya menangkapi buronan, tapi juga menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika benar-benar ada nama besar yang terlibat, buka semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Rakyat semakin cerdas dan tidak akan lagi terjebak dalam permainan politik yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kalau memang ada bukti yang kuat, jangan takut untuk mengungkap nama besar yang selama ini bermain dengan uang rakyat. KPK punya kekuatan untuk itu. Di bawah pemerintahan Prabowo, KPK harus semakin diperkuat. Dan yang paling penting, harus lebih berani dalam menindak para koruptor, baik itu dari kalangan partai politik manapun. Sekarang bukan waktunya lagi untuk ragu. Rakyat percaya dengan KPK dan berharap di masa Prabowo ini, lembaga anti korupsi itu akan semakin tegas, berani dan tidak takut pada siapapun yang terlibat dalam perbuatan jahat ini. KPK harus menegakkan hukum dengan cara yang tegas, transparan, dan tanpa kompromi. Jangan biarkan rakyat terus terjebak dalam kesulitan sementara para politisi terus menikmati hasil jerih payah